melihat sesuatu yang legend dari Kak Vicky dilakukan live di sini, di depan teman-teman. Apa itu? Ya. Apa ya? Kak Vicky, apa tuh Kak Vicky? Kita bakal komen TV sekarang, let's go. Oke, kita langsung agak sulit ya di sini. Aku mau ngomongin Indonesia nih di sini. Kemajuan teknologi di sini ya. Oh, oke. Di tengah gempuran globalisasi Kak, yang terus masuk ke Indonesia kan, sekaligus kemajuan teknologinya, pasti ada dong dampak negatif dan positifnya. Nah, di sini pertanyaan aku, kalau dari yang Kak Vicky lihat, menurut Kakak, perjuangan generasi muda di masa sekarang itu gimana sih? Perjuangan generasi muda yang udah tercampur dengan pengaruh globalisasi dan segala macam. Oke. Sebelum jawab pertanyaan, mungkin aku mau ngasih tahu juga dulu buat guru-guru ini, ada yang jago beatbox, ada yang jago bahasa Inggris. Ntar kalau Olimpiade langsung aja mereka berdua, keren banget udah. Ya, mantap. Oke. Teknologi dampak baik dan buruk. Ya, buruknya mungkin tadi ya, netizen yang hate comment dan segala macam, gak tau apa-apa langsung hate comment. Menurut aku juga salah satu faktor terburuk karena kayak udah terlalu bebas untuk berpendapat di sini ya, dan kemajuan teknologi juga. Terus menurut aku kita ngomong Omen TV deh. Omen TV ya termasuk salah satu ya. Itu bagus, iya. Jelek, iya juga. Bagusnya kenapa? Karena kita bisa dapat teman, bisa belajar culture orang luar gimana, kita bisa belajar bahasa juga. Dan buruknya apa? Di sana bisa jadi tempat orang untuk hal-hal yang vulgar, untuk orang rasis, ya, dan lain sebagainya. Dan aku udah ngalamin lah semua itu, udah paham banget gitu. Dan kalau apa ya, teknologi sekarang itu digunakan dengan baik dan sangat-sangat baik, kalian di rumah aja belajar bisa jadi sesuatu. Pasti banget itu bisa jadi sesuatu. So again, ini semua itu tergantung diri ini ya, teman-teman sendiri. Mau gunain yang baik ya syukur, kalau enggak ya jangan sih kalau bisa. Ya intinya mudah-mudahan teman-teman di sini ada apa ya, selalu keinginan untuk upgrade diri sendiri, untuk mempelajari hal-hal yang baru, biar nemuin passionnya gitu, dan bisa semuanya dipelajarin di internet. Nggak perlu beli buku mahal-mahal, nggak perlu juga sih sebenarnya buku sih jujur, tapi ya dari internet kita bisa ambil, kalau aku bilang 50% you can learn from it. So gunakanlah yang baik-baik, oke? Anak muda? Saud dong. Enggak berarti. Oke, bagus. Oke. Ya. Kayak bisa disimpulin kalau misalnya penggunaan teknologi ini tergantung diri kita masing-masing. Dari kitanya gimana, Kak? Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih ya Kak. Oke, boleh. Dari pertanyaan Naila tadi bisa aku simpulin kalau kemajuan teknologi juga punya dampak negatif. Ya. Contohnya membuat semangat belajar menurun, salah satunya. Ya, benar. Nah, Kak Vicky sendiri punya cara nggak untuk punya semangat belajar yang tinggi di zaman sekarang ini? Oke, ini aku ngambil dari diri aku sendiri ya. Semangat belajar untuk belajar bahasa aku juga kadang ya naik turun, dan kadang ke distract gitu. Misalnya lagi lihat YouTube terus lihat ke bawah gitu kan, tiba-tiba ada video apa nih, ngecek gitu kan, udah akhirnya kesasar gitu nontonnya, yang tiba-tiba dari bahasa tiba-tiba yang lain gitu. Dan itu ya nggak apa-apa sih, anggap aja kayak apa ya, lebih ke istirahat gitu ya. Session. Iya, cuman jangan belajarnya 5 menit, istirahatnya 5 jam gitu. Pernah terjadi? Aku juga sih. Waduh, jadi Semuanya pernah nih, jadi merasa capeknya banyak banget, dan belajar cuma bentar udah bosen. Iya, benar-benar. Cuman kalau semangat belajarnya lagi down, ya kalau menurut aku santai dulu aja, istirahat dulu, main game dulu, it's okay gitu kan. Cuma ya memang harus tahu prioritasnya apa gitu. Kalau prioritasnya belajar ya pasti balik, tapi kalau prioritasnya main game ya susah juga sih. Di sini ada yang main Valorant, Dota 2, Mobile Legends. Ibu-ibu, bapak-bapak nih, kayaknya di sekelas mereka main game. Iya, yang main Valorant sama Dota 2 mungkin bisa main bareng gitu ya, nggak apa-apa. Nggak, Bu, maaf, nggak, bercanda doang. Iya, jangan, nggak boleh main, nggak bagus.
nggak jelek. Ya, kalau misalnya memang lagi down, it's okay. Istirahat dulu, main game dulu, nggak apa-apa. Habis itu lanjut lagi belajar. Gitu guys. Itu aja sih kalau aku bilang. Tapi sebenarnya dari hati gitu loh, susah. Kalau hati itu udah berkehendak, susah. Gitu. Ya, bener ya. Ketika kita, waduh, udahlah kalau bahas hatinya itu susah. Intinya harus ada niat dulu ya kak ya. Niat belajar, dilakuin dulu. Sisanya ya kita serahin lah nanti gimana. Coach. Dan yang kita tahu zaman sekarang kan banyak banget anak muda yang insecure nih kayak kak, atau soal bahasa nih kayak grammarnya kak yang harus dibagusin, itu gimana sih kak? Oke. Cara Wow. Ini poin yang sangat-sangat penting banget nih. Aku lupa tadi ya yang insecurean. Oh, sekarang itu insecure-nya parah banget ya kalau menurut aku. Dan apalagi untuk bahasa ya. Banyak mungkin teman-teman di sini yang mau belajar bahasa cuman insecure dan nggak jadi belajar karena teman-temannya sendiri. Ketika mau belajar bahasa, teman-temannya ngomong, apa sih belajar bahasa, gak penting banget. Ngapain, kita itu Indonesia, men, gitu kan. Which is literally kita nggak boleh belajar bahasa Inggris, men, gitu. Dan kalau menurut aku itu salah sih. Dan gini, teman-teman, mungkin kasih tahu aja, kalau aku dulu belajar bahasa Inggris juga full sendiri, aku nggak punya temen. Aku nggak punya temen belajar bahasa Inggris, jadi aku benar-benar ngomong sendiri kayak orang gila. Di cermin, ngomong lagi bawa motor, ngomong sendiri. Kayak, hey, what's up man? I'm good, ya. Kayak orang gila bener aku udah. Mungkin dulu kalau ke rumah sakit jiwa bisa gitu. Iya, kasarnya begitu. And ya kalau menurut aku, kalau misalnya kalian orang yang insecure, coba lawan. Cuma kalau nggak bisa dan teman-teman dan lingkungan yang nggak mendukung, belajar aja sendiri. Ngapain? Don't care, you know. Jangan peduliin mereka gitu. Buat yang insecure dan suka menurunkan semangat gitu. Nggak usah didengerin, belajar aja sendiri. Dan ketika nanti kalian udah bisa bahasa Inggris, mereka sendiri bakal malu. Itu biasanya orang-orang yang suka ngapain belajar bahasa Inggris segala macam bla 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 bla. Ketika ada bule ngomong sama mereka pasti ciut gitu. Jadi not good. Berarti lingkungan penting ya, Penting banget, kalau menurut aku juga teman-teman. penting. Circle-nya mereka tuh harus mendukung Iya. gitu. Kalau bisa, kalau enggak ya sebenarnya bisa juga. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur nih masuk ke circle yang agak salah gitu bisa dibilang ya. Circle-circlean juga di sini ya. Maksudnya pertemanan gitu kan di teman-temannya gitu kan pasti tadi kayak yang Kak Vicky contohin kan jangan gini jangan Benar-benar. gini. Kak Vicky gimana cara ngatasinnya? Mungkin buat teman-teman di sini bisa praktekin aja. Circle itu tuh belajar bahasa Inggris mulu. Oke. Maaf aku jadi lupa pertanyaannya. Cara ngatasinnya Kak, mungkin kita kayak ngejauh dari circle tersebut atau gimana? Oke. Nih ya, aku bilang ke teman-teman, kalau seandainya teman kalian nggak bisa membangun atau malah menurunkan semangat kalian, tinggalin aja, ngapain men gitu kan. Buat apa berteman sama orang kayak gitu? Ya, bertemanlah sama Fazli, biar jago juga bahasa Inggrisnya. Iya. Fazli aku udah bantu ya, mungkin nanti habis ini ada cewek yang minta WA kamu ya. Katanya kalau pilih-pilih teman itu emang nggak boleh kan? Cuma kalau dalam hal ini kita juga harus terbuka. Selektif. Iya betul, Oke, selektif. mungkin tadi bahasa aku salah ya, bukan kayak ditinggal, wah aku nggak mau jadi lagi berteman sama kamu, enggak. Cuma mungkin kalau main atau nongkrong mungkin ya bisa udah sebatas ini aja gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau belajar, ya nggak usah bareng mereka gitu, daripada semangatnya down. Thank you for reminding me, lovely. Aduh kak salting. Aku kayak jadi main Ome TV di sini ya. Kan terbiasanya gitu ya Kak. Boleh nanti kita main Ome TV, let's go. Nanti di 5 menit sebelum Q&A nanti kita. Oke, cool. Kalau yang menurut aku ya, literasi itu kan penting ya Kak. Ya, benar. Misalnya nih, walaupun kita bukan baca buku akademik, buku pelajaran gitu, pasti ada aja kan ilmu yang kita dapat. Nah, tapi masalahnya, nggak semua orang punya minat baca yang tinggi, apalagi generasi muda sekarang kan. Nah, Kak Vicky tuh menurut Kak Vicky gimana? Harus ada
penyuluhan atau Ya selain literasi itu cara belajarnya seperti apa Kak? Oke, buat teman-teman, aku sama sekali nggak suka baca buku. Sama sekali tidak suka baca buku. Jadi aku udah beli mungkin kira-kira 4 buku untuk belajar bahasa, dan aku nggak bisa. Kepala aku tuh, aduh, apa ini baca buku segala macam. Dan aku udah coba beli novel, udah coba berbagai macam buku yang disaranin temen, dan nggak bisa. Ya udah, berarti memang diriku orang yang tidak suka membaca buku gitu. Lebih sukanya mencari informasi itu lewat screen, lewat video, lewat visual gitu. Jadi aku lebih suka visual dibanding membaca buku. Sebenarnya sayang banget sih. Maksudnya udah dicoba segala macam, tapi ya tetap aja nggak bisa. Mau gimana gitu kan? It is what it is. That's life. That's me. Whatever. berarti metode belajar Kak Vicky seperti itu ya? Ya, mungkin metode belajarnya aja yang harus dirubah, karena kayaknya sekarang udah banyak juga deh, maksudnya yang buku udah ada videonya juga segala macam. No, I think so, maybe, I don't know. Tapi anehnya, ada anehnya. Kalau membacanya di screen, aku nggak apa-apa. Tapi kalau di buku nggak bisa. Tapi kalau dia dalam bentuk PDF, aku bisa baca. Nggak tahu, mungkin dengan fisiknya aku ada sedikit dendam ya dulu atau apa, nggak tahu. Tapi kalau PDF bisa. Mungkin teman-teman bisa juga tuh, yang mungkin yang di sini nggak suka baca, bukan malas baca ya, nggak suka. Kalau malas mah beda. Kalau yang memang benar-benar nggak suka baca, mungkin bisa coba dari PDF. Kalau aku bisa gitu, aneh. Karena sehari-harinya kita megang itu handphone kan Maybe, itu. ya. Betul, aku juga mau sedikit cerita. Jadi saudaraku juga masih umur 3 SD, umur 9 tahun. Dan dia tuh udah bisa lancar bahasa Inggris akibat nonton YouTube, terus main games. Iya. Dan teknologi tuh ternyata bermanfaat banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar. Kita nyaring-nyaring lagi ya, Iya. tapi kalau asal masuk, asal nerima itu bisa gawat tuh. Ya. Ya. Oh iya Kak, aku kan suka bikin study planner gitu, to-do list kalau belajar. Nah, itu tuh efektif gak sih Kak menurut Kakak? Kalau menurut aku, yes, efektif kalau memang kalau misalnya bekerja buat kamu, if it works for you, that means yeah, it is efficient gitu kan. Tapi kalau aku, jujur aku nggak ngelakuin itu, to-do list aku nggak ngelakuin. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau menurut aku ya, to-do list kalau tapi kayaknya plus dong adanya deh, nggak ada minusnya deh. Itu kan bagus ya. Jadi lebih disiplin ya. Iya, nggak ada minusnya deh, memang aku aja yang minus. Mungkin Kak Vicky punya cara belajar sendiri gitu Kak. Boleh disebutin kali Kak cara belajarnya? Mungkin ada orang yang satu tipe di sini. Oke, jadi mungkin ada teman-teman ngelakuin to-do list pagi belajar ini 1 jam gitu ya. Terus siangnya gini, sampai malamnya ini. Aku nggak bisa gitu. Jujur aku udah pernah coba, tapi nggak bisa gitu. Gak tau ya kenapa ya, mungkin memang lagi-lagi ya sebenarnya orangnya nggak disiplin sebenarnya. Cuman memang mungkin aku niat untuk belajarnya, dan aku bisa bilang kerja kerasnya lumayan bagus kalau aku. Cuma kalau untuk disiplin aku kayaknya kurang. Tapi aku tadi datang tepat waktu, berarti disiplin juga ya? Iya Kak, pagi banget sumpah. Mungkin karena antusias sih buat ketemu teman-teman ya. Aku nggak tahu juga sih diri aku gimana. Mungkin ada psikiater atau psikologis, boleh nanti abis ini kita sesi 1 jam. Terima kasih. Cuma aku mungkin bisa bilang to-do list itu bagus banget sih menurut aku, dan lebih kita membuat kita untuk disiplin ya. Cuma kalau aku untuk belajar, aku lebih senang mengatur. Oke, aku mau belajar sekarang gitu. Jadi nggak aku belajar sekarang, tapi ini di jadwal, nanti jam 4 ntar aja gitu. Nggak. Mungkin itu minusnya kali, I don't know. Nggak juga ya. Itu dari diri kitanya berarti yang udah direncanain tapi malah ditunda-tunda. Ya. Kan? Kalau aku orangnya lebih ke spontan. Woi. Ini anak-anak muda atau bapak-bapak sih kalian? Itu udah lama gitu, tapi nggak apa. Ya aku tuh orangnya spontan, jangan uhuy. Udah. Oh man, jadi aku memang gitu ya. Jadi misalnya aku ingin ngelakuinnya sekarang ya, kalau bisa sekarang gitu. Jadi nggak ditunda-tunda. Mungkin ada ya teman-teman yang ngeliat dulu aku buat konten itu, jadi gini, aku ketemu di Ome TV sama orang Indonesia, mereka itu dari Pontianak, oke? Mereka dari Pontianak, terus mereka tiba-tiba bilang, ayo Bang Vicky main kesini, dan aku, oke, boleh, besoknya aku langsung cabut, tanpa mikir-mikir panjang. Dan mungkin
itu karena aku salah satu orang yang, duh ini kalau ngomong diuhuikan lagi nih. Dan mungkin aku memang orang-orang yang uhui gitu kan, jadi kayak udah biar aku aja yang ngomong. Yang itu jadi mungkin memang orangnya lebih ke uhui daripada ke disiplin dan ke apa namanya, ya itulah. Mungkin pada ngerti ya semuanya maksud gua. Aku juga bingung sebenarnya. Tapi dari situ kan Kak Fikri langsung ke Pontianak tuh udah ada rencana ngapain aja di No, sana? tidak ada. Nggak ada. Aku mau nginep di mana, aku mau ngapain, siapa aja yang aku ketemu, nggak ada. Yang aku pikirin, oke, just go to Pontianak, whatever happens, chaos. Janji ketemu sama yang orang di Ometi. Iya, jadi. Yang awalnya itu 3 orang, pas datang tuh, kok jadi 11 orang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, malah jadi seru gitu. Dan malah gitu tadi, karena orangnya uhui, aku ya udah. Ya, apa yang terjadi ya udah gitu. Gak ada direncanain sama sekali. Nih, mulai tahu lebih parahnya, mau tahu nggak? Aku ke Turki 7 hari, ada rencana nggak? Nggak. Iya, itu aku tahu Jujur, tuh jujur, jujur. kontennya tuh. Nggak ada rencana. Kalau orang ya, misalnya mau keluar negeri, aduh apa ya yang bagus gitu kan, cari-cari. Aku nggak. Mau ke Turki, pesen tiket, pergi. Di sana mau ngapain? I don't know. Gitu. Punya tujuan. Iya, Khusus sekali ya. Ya, karena punya pemandunya juga mungkin di sana ya. Biar dikasih tahu liburannya kemana nih yang enak, yang bagus. Tour guide. Ya, betul. Tapi kan gini, iya nggak tahu sih aku ya. Ini Kak Fikri. Tahu nih kayaknya nih. Aduh. Parah. Kayaknya kita punya bintang tamu, Kak. Satu, Wah. Mbak. Jangan bercanda, Kak, bercanda. Enggak, dia lagi sakit ya. Iya. Oh ya Kak, seperti yang kita tahu juga, Kak Vicky Naki kan banyak sekali tuh Kak, aku lihat berinteraksi dengan orang luar negeri di Ome TV gitu Kak. Pertanyaannya nih ya Kak, bagaimana cara kita agar bisa percaya diri, beradaptasi dan menciptakan suasana yang nyaman supaya lawan bicara kita ini nggak bosen? Karena aku lihat tuh Kak Vicky tuh kayak santai pembawaannya, terus lawan bicaranya juga antusias buat ngobrol sama Kak Vicky Naki. Sekarang, jangan tanya dulu. Dulu mah parah banget. Nih contoh. Ini kamera. Lihat gak kamera? Webcam, ya. Jadi dulu pas pertama kali ini aku pertama kali main Ome TV ya. Lihat, bener-bener nih kayak gini banget. Ini kamera, aku yang kayak, gini-gini kayak nggak pede. Dan itu menurut aku salah satu aku ketika keluar di zona nyaman. Aku kayak harus membiasakan ini karena itu di masa-masa aku udah seneng sama bahasa dan aku mau praktek, dan itu cuma salah satunya ini karena aku gak punya temen sama sekali di Pekanbaru dulu ya. Ada yang tahu Pekanbaru? Oke, tahu ya. Jadi Pekanbaru, dan aku gak punya temen luar negeri ya. Yo, pastilah ya gitu ya. Dan aku cuma punya Ome TV, udah sini. Aduh, aku bener-bener gak pede banget, bener-bener gak pede banget. Cuman caranya salah satunya dipaksa, gak ada lagi. Memang salah satu-satunya dipaksa sampai akhirnya aku terbiasa, dan ketika ngelihat orang, oh ternyata orang luar negeri juga respect gitu ya sama orang-orang lain gitu. Apa ini? Apa sih? Oh udah ya. Ini lagi ngomong. And salah satu-satunya hanya untuk dipaksa. Gak ada lagi. Cara keluar dari zona nyaman hanya dipaksa, tidak ada lagi. Kalau menurut aku ya, dari pengalaman aku dulu, jadi dipaksa. Terus setiap hari cobain terus, akhirnya mulai nyaman nih. Mulai nyaman. Dan akhirnya benar-benar ketika ngobrol sama orang luar, aku udah nganggap mereka itu teman aku selama 2 tahun. Kayak, hey what up man, gitu kan. Not much, it's up with you, gitu kan. Kayak udah enjoy banget itu, ya karena dipaksa gitu loh. Jadi buat teman-teman di sini, ya paksalah dirinya. Jadi kayak tadi tuh, misalnya ada yang atau ya, next mungkin ada narasumber lagi. Yo, siapa yang bisa nyanyi? Maju aja, maju. Masalah bagus atau enggak mah nanti. Yang penting berani gitu. Ini nggak mau maju, mau nyanyi bener. Nah, ayo. Nyanyi bareng, Kak Vicky Naki juga bisa nyanyi loh. Dulu selalu ada. Ayo. Sedang apa? Ayolah, coba namanya.
Tuh, baru dibilang ya guys, lihat salah satunya nih. Not cool, tapi nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Mungkin hari ini belum bisa dipaksa ya, nggak apa-apa daripada psikisnya kena gitu. Next time baru dicoba lagi. It's okay, mas santai. Cool. Kunci utamanya perlu mau keluar dari zona nyaman baru kita percaya diri gitu ya, anti insecurean. Ya, no insecure. Terus Kak Vicky ini kan sekarang udah jadi influencer, sering ngomong depan banyak orang. Kak Vicky punya cara sendiri gak buat orang-orang tuh nangkep apa yang Kak Vicky sampaikan? Kalau aku gini ya, apalagi kayak followers atau penontonnya itu biasanya yang anak-anak muda, anak SMA, ya kayak teman-teman. Jadi aku ya pakai bahasanya yang ya biasa aja, yang nggak terlalu berat-berat gitu ya. Jadi kayak enjoy dan santai ya, kayak ya jangan formal lah gitu. Jadi kayak Untuk audiens. buat fun, dia bercanda-bercanda ya kayak gini gitu, biar lebih friendly gitu kan. Gitu sih kalau menurutku. Dan ada nggak sih Kak tips untuk kita semua di sini nih supaya punya perencanaan yang matang untuk masa depan yang gemilang seperti tema kita tadi? Aku orangnya tidak suka berencana, ya kan tadi. Tapi kalau menurut aku ya, rencana itu penting banget sih. Cuma too bad I'm not that person gitu kan. Dan kalau aku lebih suka yang tadi uhuy, jadi shoot susah. Jadi aku lebih ke uhuy. Jadi apapun yang aku pengen lakuin sekarang aku lakuin. Goodnya aku nggak peduli orang bilang apa. Aku nggak peduli nantinya gimana selagi aku masih it's positive gitu kan, aku lakuin gitu. Nah mungkin teman-teman it's okay kalau punya rencana, aku umur 20 tahun aku bakal jadi pengusaha ya. Tapi percuma kalau rencana nggak ada usaha ya kan. Jadi kalau menurut aku usaha itu yang paling penting. And yeah. Bagusnya sih usahain, baru kita lihat hasilnya. Right. Gitu kan? Right, precise. Aku juga mau tips nih dari Kak Vicky yang sekarang kan sibuk, mungkin sana sini ada acara juga kan. Itu manajemen waktu sama manajemen dirinya itu seperti apa dari Kak Vicky sendiri? Alhamdulillah kalau untuk manajemen waktu aku ada orang yang ngurusin ya kayak manager. Jadi dia tinggal kasih tahu, hari ini ada ini jam segini gimana? Oke, ayo gitu kan, aman segala macam. Kalau masih aman ya udah ambil gitu. Kalau untuk diri sendiri ya nggak ada gimana sih, karena aku seneng banget aku acara-acara begini, apalagi ke sekolah, ke universitas, karena aku jadi ngerasain kayak aduh flashback gitu loh. Flashback lihat kamu berdua kayak Aku wakilin ya, lihat Kak Vicky Nakinya. mirip Cara banget, dekat nih. mirip banget sama mantanku gitu. Gak, bercanda. Kayak ya ampun, aku jadi kayak ya ampun ada di sekolah lagi, kayak flashback gitu. Dan ya ngobrol-ngobrol kayak begini tuh aku seneng banget gitu. Tapi Kak Vicky sendiri tuh pernah nggak di banyak acara itu terus Kak Vicky maksa padahal badan tuh udah capek gitu, maksa tetap datang menghadiri? Jujur pernah. Tapi karena seneng jadi kayak ini kayak sekarang contoh kayak sekarang. Mungkin sebenarnya aku tuh capek, cuma aku belum ngerasain. Nanti ketika aku udah pulang baru tuh, aduh, capek ya. Nah sekarang karena masih enjoy, karena masih seneng, aku nggak ngerasain capek. Jadi ketika seneng, ketika itu nggak ada capek. No capek-capek, kelak. Oke, nah sebelum itu aku mau closing statement nih dari Kak Vicky untuk kasih motivasi buat murid-murid SMA ITERA Dr. Jana ini untuk selalu punya semangat yang gemilang itu untuk merencanakan masa depannya. Oke, ya buat teman-teman mungkin sekarang udah ada yang disuka ya, maksudnya bukan suka sama CMK, maksudnya seneng sama satu hal gitu. Contoh misalnya nyanyi, mungkin diasah terus ya, nyanyinya diasah terus, jangan malah sukanya nyanyi malah belajar piano, itu masih ini ya, maksudnya nyanyi malah belajar gambar, itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman udah suka sesuatu mungkin bisa lebih diasah lagi sekarang. Nah kalau belum mungkin bisa belajar hal-hal baru ya. Kayak aku dulu suka beatbox, terus aku pernah belajar skateboard, aku pernah belajar, banyak lah hal-hal yang udah aku pelajarin dan memang ternyata nggak suka dan akhirnya nemu bahasa gitu. Nah
Terus mungkin juga buat teman-teman ya, semangat terus lah intinya ya untuk belajar itu, dan jangan lupa bahasa Inggrisnya ditingkatkan lagi. And yeah, that's it for me. Jangan insecurean karena kalian itu dilihat orang itu ganteng, cantik, pinter, pokoknya semuanya mantep banget. Dan ya, yeah, that's it. Спасибо большое ya. Makasih banget nih Kak Vicky. Mungkin ya Kita bisa simpulin dulu nih. Yang pertama, kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, jangan takut untuk gagal. Dan yang ketiga, harus punya semangat juga. Kalian jangan cepet bosan gitu kalau lagi belajar, ya kan? ya jika kita punya hal yang disukain, harus didalemin supaya bisa menjadi bekal untuk masa depan kita nanti. Kan kita nggak tahu masa depan kita nanti mau jadi apa. Apa yang kita suka harus kita dalami. Yang kita suka yang kita dalami, tapi yang nggak kita suka boleh kita coba dulu untuk kita Betul. Yang kita suka kita perdalam. Oke ya. Oke Kak, sekarang waktu diskusinya nggak kerasa udah 55 menit nih sama Kak Vicky Naki. Dan sekarang Kita nggak cuma sampai situ, Cik. Kita masih ada sesi selanjutnya nih, yang biasanya kita lihat cuma di layar. Kita bakal melihat sesuatu yang legend dari Kak Vicky dilakukan live di sini, di depan teman-teman. apa itu? Ya. Apa ya? Apa Kak Vicky? Apa tuh Kak Vicky? Kita bakal komedi sekarang, let's go. Tapi bentar dulu ya, ini karena kan masih jam segini ya, jadi kayaknya bakal agak susah gitu ya. Mudah-mudahan ketemu, kalau enggak ya again, as the saying goes, it is what it is gitu. Ya sudah lah, mau gimana lagi gitu kan. Oke, kita coba. Dan mungkin kalian pulang dari sini bisa langsung dipraktekin aja ya di rumah cara menghadapi stranger di Ome TV itu gimana sih gitu. Masih semangat kan semuanya? Sambil nunggu Kak Vicky persiapan, nanti kita pasti ada sesi Q&A ya. Bagi teman-teman yang Sebelumnya mau nanya, ada yang udah pernah coba Ome TV belum? pernah di kelas. Oh udah ya? Oke. Boleh nanti setelah Ome TV ini disiapkan pertanyaannya buat audiens yang mau nanya. Ayo loh, Kak Vicky udah di sini. Kalau nggak terjawab pertanyaan kalian, harus berani nanya ya teman-teman. Naik ke atas. Naik aja di sini. Boleh naik ke atas. Oke, boleh. Namanya siapa? Yeah, my name is Muhammad Rasida Falgaza. I'm from TN4. And can I ask you something? Sure, yeah. Well, how do you learn other language? Like you said from the internet, but what? YouTube, you search like how to speak Russian or Duolingo or something? Okay, so basically, yeah, I watch YouTube videos, but mostly vlogs, so that I get that, authentic daily use of that language. For example, I want to learn Spanish, and then I will get that, daily Spanish, like really native level or something like that.
And yeah, vlogs with subtitles on and everything. Now, because I know like the pattern of the language, how it works and rules and everything, so that just from watching the vlogs, I get a lot of I don't know, knowledge, you can say, maybe like rules and everything, like conjugation and grammar and just tenses and everything. So yeah, that's it. Vlogs basically. But sometimes I do watch like you know, how to speak Spanish, like basic words in Spanish, like basic phrases in Spanish, and all that good stuff. So yeah. Can you really like, I mean, watch a movie or series or something that and learn the language or something? Yeah, I'm pretty sure. Yeah. I have a friend actually. He speaks really good Japanese by only watching anime. Okay. Yes, that's true. That is true. Jadi dia itu nonton anime doang. Memang sekarang umurnya ya sama ya, 22 tahun dan udah nonton anime dari umur 12 tahun. Jadi 10 tahun nonton anime dan sekarang dia bisa bahasa Jepang karena nonton anime. That's true, yeah. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. That's it. Okay. Thank you very much for your question, Raza. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi kan Kak Niki kan dari semester pernah kuliah dari semester 1 sampai 3. Nah di semester 3 tuh Kak Naki menyadari kalau misalkan hal ini tuh bukan passion di saya. Nah, cara dari semester 1 ke semester 3 tuh apa ya sih yang Kak Naki pelajari selain beatbox gitu tuh? Oke, ya aku tetap ini ya mempelajari hal-hal baru kayak yang aku bilang tadi ya, beatbox, skateboard aku pernah belajar, terus nyanyi juga, aku juga suka nyanyi, dan ya terakhir bahasa. Untuk masalah apa ya, oh ternyata ini bukan passionku. No, dari awal juga bukan memang passionku, cuman aku ikut-ikut teman aja, kuliah pulang, kupu-kupu kalau kata orang. And ya, kayak gitu sih. Oke, thank you. Yeah, you're welcome. Boleh Makasih tepuk ya. tangan dulu nih buat 2 orang penyanyi tadi. Satu lagi mungkin dari tamu kita ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, my name is Noval. I've been 13 years old. Wow. And saya dari SMP ITE Rodatul Jannah. Mau nanya kak, kalau misalkan kakak lagi Kannst du main, Deutsch sprechen? pertanyaan saya kalau misalkan kakak lagi main ome dengan orang Rusia mungkin atau orang luar, pernah nggak kakak lagi main ome tiba-tiba ada pengucapan kata yang salah gitu? Wow, ya sering banget dong. Sering Kakak kan? mengatasinya gimana? Nih, apalagi bahasa Rusia ya, grammarnya tuh nggak bisa dipelajari. Udah intinya gitu, grammar bahasa Rusia tuh nggak bisa dipelajari. Gini, orang Rusia aja ngomong nih. Aku bilang, Русская грамматика очень сложный. Gramarnya bahasa Rusia itu susah banget ya. Dia ngomong apa? Relax, tenang men. Bagi kita aja susah, apalagi kalian. Bagi orang Rusia sendiri aja susah, apalagi kalian mempelajari, katanya ngomong gitu. So yeah, salah-salah itu okay. Kenapa? Selagi mereka ngerti, that's all that matters. My opinion, ya. Yeah. Terima kasih Kak Vicky. Ya, sama-sama. Dan juga ketika kita mempelajari bahasa mereka, kita bisa kita udah ada effort untuk belajar, itu mereka udah respect banget. Jadi mereka nggak peduli mau salah mau apa, no, they don't care. Ya, Dankeschön. Terima kasih Noval. Tepuk tangan dulu dong untuk Naufal. Bisa bahasa Jerman, mantep banget. Semangat terus belajarnya. Nice. Iya. Udah bisa Kak?
Boleh? Ada yang mau nanya lagi? Satu orang lagi mungkin? Ya. Dari sekolah Dari lain sekolah ya, lain. kalau bisa kayak tadi SMP, IT, RJ dari sekolah lain boleh. Nih tamu-tamu di sini terlihat berbeda. Yuk satu panggung sama Kak Vicky Naki. Ayo sini. Boleh? Halo, namanya siapa? Hello, my name is Amanda Bella Ashila. I'm from SMA N 1 Cilegon. Nice. Boleh, gue kalau mau duduk. Oh enggak, ya. Sebelumnya, thank you for giving me a chance for asking you, Kak Putih. Yeah. I want asking, are you have some struggle when you start learning some language like Turki, Okay. English? Thank you. Ya, bagus banget nih. Ada struggle nggak sih kalau mempelajari bahasa? 100%, 1000% pasti ada gitu. Dan apalagi ketika apa ya, grammar itu kan ada exception. Yaitu punya, ketika rules, misalnya ada beberapa rules di bahasa itu kayak begini, kayak begini, kayak begini. Tapi ada pengecualian. Nah itu tuh yang kadang-kadang buat susah untuk dipelajari. Sekarang setiap bahasa itu beda-beda, ya kan? Susahnya bahasa Inggris beda lagi, bahasa Rusia beda lagi, Spanyol beda, Turki beda. Nah Turki itu yang buat susah, mereka itu punya susunan kata yang beda banget dengan kita. Contoh, aku mau ngomong sama kamu. Seninle konuşmak istiyorum. Dengan kamu ngomong aku mau. Itu tuh susunan katanya. Nah itu tuh yang buat susah buat kita orang Indonesia ya, karena kita kan susunan katanya kan aku mau ngomong sama kamu. Kalau Turki enggak, sama kamu ngomong aku mau. Kayak itu tuh yang buat susah. Jadi ya struggle-nya itu, dan itu pasti ada. Tapi sebenarnya intinya sih ya dilatih terus, dipelajarin terus, yang akhirnya kayak make sense gitu. Dan itu biasa sih struggle. Kamu lagi belajar bahasa apa? Baru English sih, belum ada niatan. Kayaknya kamu belajar bahasa Korea ya? Enggak. Oh enggak? Oke. Oke. Nggak apa-apa, terus belajar, struggle pasti ada, dan jangan peduliin orang lain, pokoknya belajar terus, dan jangan terlalu peduli kalau salah itu biasa gitu. Ya kan? Namanya belajar, oke? Mantap, tos dulu. Wih, Thank you keren so much, banget. Kak. Thank you juga. Tepuk tangan dulu dong. Ini bahasa Turki aku jadi ingat aku pernah belajar kan. Nggak aku lanjutin. Iya karena aku punya cita-cita dulu mau kuliah ke Turki. Aku sempat belajar bahasa, cuma boleh langsung naik aja. Tepuk tangan dulu dong. Wah ini yang heboh circle-nya nih pasti nih. Mau nanya. Jadi skill apa yang bakal kakak asah selain bahasa itu, ada gak ketarikan kakak? Oke, aku lagi suka nyanyi dan mungkin tahun depan bakal ngeluarin single juga. Amin, mudah-mudahan. Nih doain guys. Saya sekarang lagi mengasah untuk nyanyi. Cocok nggak? Bisa nggak duet dengan Rizky Febian? Boleh. Boleh. Amin ya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan. Oke, itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Thank you. Kasih Kinkin. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ngomongin bisa nyanyi boleh kali Kak Vicky nyanyi dulu. Iya kak, boleh kali ya dicoba. Ditunggu-tunggu nih kata Mem Hani juga nyanyi dulu. Ada yang bisa main gitar?
Mungkin ada yang bisa main gitar, ayo kita boleh akustik. Yes. Ada yang bisa main gitar? Anin katanya, boleh dong Anin. Ayo sini berani dong, gitarin Kak Vicky. Pengalaman. Oke, ini sedikit mengecewakan ya, cuma aku mohon maaf banget ini nggak bisa, nggak tahu kenapa laptopnya. Aduh, memang Ome TV itu sedikit susah sih, apalagi kalau mau ketemunya orang luar ya, karena harus pakai VPN, akunnya harus akun luar juga, terus harus ada masalah jaringan air. Aku sebenarnya nggak ngerti juga. Cuma kalau di rumah aman-aman aja, mungkin karena di laptop ini kali ya. Iya, mana kok aman? Nggak tahu. I don't know, dan ya minta maaf banget guys, nggak bisa. Udah coba tadi, udah. Nyanyi aja deh Kak gantinya, boleh nggak Kak? Sesuai request teman-teman di sini. Es bubur kali ini lebih tepatnya. Ya, yang depan-depan. Nunggu Kak Vicky nyanyi. Aku mau nyanyi tapi harus duet. Aziza nih, boleh kali ya? Duet, wah ini aku turun nih, kita cari orangnya ya. Buat Valen boleh dong ngiringin piano. Siapa yang bisa main piano siapa? Valen. Valen 12 di PS2. Boleh Mana? maju dong. Via Valen boleh maju please. Itu lain Kak. Sayang, opo kowe krungu? Ayolah, masa gak ada yang berani sih? Yang mau nyanyi, aku kasih duit. Ayo, aku paham banget. Kalian tuh mau main warnet kan, mau habis ini. Coba dah. Ayo, come on bro. Arya, let's go. Oke,